Oke, halo, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan pada sehat-sehat ya. Ya, hari ini, siang ini, saya mau mengisi Instagram Live bersama dengan Pak Iwan dari Jagat Alit Waldorf. Oke, saya lihat dulu. Di ini ya, Pak Iwan dari Jagat Alit Waldorf udah di accept ininya. Nah, ini dia. Bentar. Halo Bu Kenny. Ya, halo juga Pak Iwan. Udah lama kita nggak ketemu ya Pak Iwan ya? Lama banget gitu ya. Oke, ya ceritanya kan ini Pak Iwan yang mau ngajak ngobrol saya ya. Hmm, Dari Jagat Alit, bicara mengenai apa, anak usia SD ya? iya tentang Ya, anak SD. oke, silakan Pak Iwan, Oke, makasih diawali semuanya. dulu aja. Ini udah ada, wah lumayan, udah ada 200 orang Wah, ya. hebat. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di IG Live-nya Jagat Alit Waldorf yang saat ini nebeng di akunnya Bu Kenny Sidkar ya. Jadi siang ini sebenarnya suasananya udah mulai kerasa tuh hawa-hawa liburan ya bagi sebagian orang. Jadi orang-orangnya yang bekerja di kantoran per hari ini tuh udah mulai libur. Tapi sebagian kayaknya masih pada lari-lari biasalah ngejar-ngejar sesuatu buat malam takbiran nanti ya. Tapi buat kita semua yang udah hadir di ruang virtual ini, jadi di kesempatan sekarang ini sebetulnya kita pengen ngobrol santai aja ya tentang pendidikannya Waldorf. Kalau biasanya kita itu seringkali bicara tentang perkembangan anak usia 0 sampai 7 ya. Dan di kesempatan sekarang ini mumpung ada kesempatan kita juga undang Bu Kenny untuk bicara tentang perkembangan anak di fase selanjutnya yaitu di usia 7 sampai dengan 14 tahun gitu ya. Jadi kira-kira tuh kalau 7 sampai 14 itu anak-anak ya yang baru mulai masuk ke SD gitulah ya kira-kira. Anak Bu Kenny pertama kali masuk SD tahun berapa Bu Kenny? Jangan ditanya itu. Udah nggak tahu berapa tahun yang lalu. Oke ya. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi yang mau kita bicarakan ini adalah perkembangan anak dari usia 7 sampai dengan 14 tahun ya. Nah, teman-teman yang udah gabung di sini, boleh banget ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau komen yang berkaitan dengan perkembangan anak 7 sampai 14 tahun ini, juga boleh tulis di kolom komen ya. Atau juga barangkali menulis siapa yang punya anak usia SD, boleh tulis juga ya, sebutin juga usianya berapa tahun. Nah, gitu ya. Nah, oke, Bu Kenny kita boleh mulai aja ya kalau gitu. Ini gini, kan banyak orang tua tuh bilang ya, kalau anak-anak masuk ke usia SD itu katanya tuh mulai robah-robah gitulah ya. Jadi mungkin secara fisik yang awalnya sampai 7 tuh ya cabi-cabinya masih ada gitu. Tapi kalau udah mulai masuk umur 7 tuh barangkali mulai secara fisik tuh berubah juga. Kemudian secara psikis tentunya ada berubah juga. Kemudian kadang-kadang sebagian anak-anak itu ada yang jadi sensi gitu loh. Ya, terus banyak nanyanya, ini kenapa, segala macam gitu ya. Dan sebagian itu ada yang punya kesan tuh mulai ya menantang gitulah ya untuk didampingi sama orang tuanya. Nah, pertanyaan pertama sebetulnya apa sih yang terjadi pada anak umur 7 sampai 14 tahun? Oke, eh, suara aku kedengeran jelas ya. Oke, sebelum jawab mungkin ini nih wah ini ada Bu Ingke. Bu Ingke anaknya bukan SD apa Kelas SMP 3, sih? Oh iya kelas 10 3. tahun. Oke, terus ada Ibu Ayu mungkin ya. Ada Pak Sandi juga. Selamat siang semuanya. Ya,
tadi Pak Iwan bilang ada banyak perubahan ya kalau di anak SD yang biasanya tuh SD mulai dari usia 7 tahun gitu kan. Dari yang sebelumnya mereka TK usia ya mungkin usia 3, 4, 5, 6 kayak yang gimana ya, yang lucu-lucunya gitu ya, kayak lagi lucu-lucunya tuh di usia seperti itu gitu kan. Bahkan ketika mereka memperlihatkan sesuatu hal yang membuat kita jengkel juga kita pengennya senyum sebenarnya gitu kan ya, karena apa namanya lucu gitu ngelihatnya. Nah tapi memasuki usia SD memang ada suatu perubahan yang mungkin kita akan bilang aduh ini mah nggak anak kecil lagi gitu kan, ini mah nggak bisa dilucu-lucuin lagi gitu ya. Dan memang benar sebelum masuk usia SD tuh biasanya ada transisi dulu tuh, yaitu pada sekitar usia 6 atau 7 tahun lah, ya 6 tahun lah, 6 tahun lebih ya. Ada itu masa transisi kan dari usia TK ke usia SD. Nah di masa transisi itu banyak terjadi perubahan. Kenapa banyak terjadi yang berbeda gitu ya? Karena ada perkembangan sebetulnya ya, ada perkembangan. Nah, ada 3 perkembangan besar nih sebenarnya ya. Ada 3 peristiwa besar lah di anak usia 6, sekitar 6 tahun itu ya. Makanya apa namanya, kita mesti sebagai orang tua, sebagai guru emang mesti mengobserv dan maksudnya mesti hati-hati gitu ya untuk merespon apa yang diperlihatkan oleh anak umur 6 atau 7 tahun ini. Karena itu menggambarkan peristiwa besar yang sedang mereka alami. Nah, peristiwa besarnya apa? Yaitu ada perkembangan ego, ya perkembangan individualitas, gitu ya, ada perkembangan individualitas. Kemudian ada perkembangan ini apa namanya daya kehidupan. Kalau suka dikenal dengan etheric atau life forces gitu kan, perkembangan daya kehidupan itu yang kedua. Terus selain itu ada juga perkembangan willing, ya willing ke feeling. Jadi fase will, fase kehendak itu akan berkembang ke fase feeling di usia 7. Nah, tapi sebelum itu di usia kisaran 5 lebih sampai 7 tahun gitu ya, itu fase willing ada di ranah thinking, ya willing in thinking gitu ya. Nah, kalau dengar saya sendiri ya kalau dengar istilah-istilahnya dan apa namanya perkembangan-perkembangannya aja udah kayak udah wow, ini apa gitu kan. Apalagi si anak yang merasakannya gitu. Nah, misalnya gini, kita bicara mengenai individuality ya, bahwa si anak sekarang pada usia 6-7 tahun, dia itu boleh dikatakan mulai lebih menyadari keberadaan dirinya di bumi ini gitu. Ya, mulai lebih menyadari keberadaan dirinya di bumi ini sehingga ada rasa keberpisahan, ada rasa separated dengan dunianya yang dulu gitu kan. Ya karena dia mulai lebih hadir di bumi ini. Nah, seringkali anak-anak umur 6-7 tahun itu mengekspresikan perubahan ego ini yaitu dengan menjauhkan diri dari teman-temannya, menjauhkan diri dari aktivitas yang sedang berlangsung, pengennya menyendiri gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu. Oke, terus tadi perkembangan etheric ya, life forces gitu kan. Nah, perkembangan etheric ini sangat pesat ya di anak 6-7 tahun, yaitu bahwa mereka etheric mereka hampir menyelesaikan tugasnya. Yaitu apa? Tugasnya membentuk tubuh, ya kan? Membentuk tubuh. Nah, tanda-tandanya ada gigi yang tanggal, lengan dan tungkai memanjang gitu ya. Si tadi kata Pak Iwan tuh pipi yang cabi itu udah mulai hilang gitu kan. Terus pinggang mulai kelihatan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu adalah apa namanya menunjukkan perkembangan mereka. Dan perubahan pada tubuh fisik itu tuh nggak selalu nyaman buat mereka. Jadi kadang mereka merasa sakit perut, kadang ada yang apa sih kayak sakit apa ya kaki gitu ya, kaki sakit kayak sakit tulang gitu kan. Ya, atau mereka menunjukkannya dengan aktivitas mereka gitu ya. Kayak mereka wah lari kemana gitu ya, manjat, lompat segala macam. Itu tuh untuk memenuhi
perkembangan fisik mereka memenuhi kebutuhan eterik untuk menyelesaikan tugasnya terhadap pembentukan si tubuh fisik ini gitu. Nah, si eterik yang menjadi lebih mandiri ini juga menyebabkan anak itu suka merasa feeling lonely, merasa kesepian gitu kan. Terkadang juga muncul ada ini semacam regresi lah. Kayak si anak kok perkembangannya mundur ya. Nah, padahal regresi itu memang bisa saja terjadi dalam rangka si anak mau berkembang lebih jauh lagi gitu ya. Oke, satu lagi nih ya Pak Iwan, semoga Pak Iwan masih masih sabar mendengarkan dan teman-teman di sini juga ya. Jadi ada satu lagi yaitu fase willing ya, willing in thinking ya di apa namanya sekitar 5 lebih sampai 7 tahunan itu fase willing in thinking. Juga mau beralih ke fase feeling. Nah, imajinasi yang tadinya hebat tuh imajinasinya ya waktu TK ya, wah bikin benteng, bikin istana kalau main tuh ya, bikin markas dari kursi-kursi, dari kain-kain yang disusun-susun gitu kan. Kalau di bak pasir, kalau di Jagat Alit itu wah segala jenis masakan lah udah ada di sana gitu ya. Wah imajinasinya luar biasa. Jadi pangeran, jadi raja, jadi anjing, jadi kucing, jadi laba-laba, segala macem lah udah itu terjadi. Di usia 6 tahun, sekitar 6 tahun, wah kelihatan meredup ya imajinasinya. Yang tadinya bikin segala macam, tiba-tiba senangnya ngobrol gitu kan ya. Tiba-tiba diem aja. Tiba-tiba bilang, aku bosan, aku main apa lagi sih gitu. Ya, itu tuh sering terjadi di banyak anak yang menunjukkan bahwa ada perkembangan willing di dalam diri anak yang mau beralih ke arah feeling. Ada juga anak yang menjadi lebih mudah tersinggung gitu. Temennya kayak bilang apa aja sedikit aja dia udah nggak mau. Aku nggak mau dibilang kayak gitu. Terus marah, terus nangis dan sebagainya gitu ya. Nah itu perubahan yang terjadi di usia menjelang SD. Nah, ketika SD nih ya, memasuki usia 7 tahun, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya, sampai kelas 6, atau bahkan sampai SMP ya 14 tahun ya. Nah, ini adalah fase anak menjalin hubungannya, koneksinya dengan dunia. Menjalin hubungannya dengan dunia. Anak usia SD ingin mengetahui tuh, dunia ini tuh sebenarnya menyenangkan atau enggak sih? Ada yang seru-serunya enggak sih gitu ya, termasuk belajar gitu kan ya, termasuk belajar itu mereka kan di kelas 1 kan baru mulai belajar formal. Nah di situ mereka mulai ingin merasakan ini belajarnya kayak gimana sih lah, kok beda banget ya sama TK. Kok kalau di TK kayak main aja, kok kalau di sini mesti ada duduk, mesti ada dengerin guru. Terus apa nih yang diceritakan oleh guru? Apa nih yang diomongin oleh guru? Oh kayaknya kok bosan, kayaknya aku ngantuk. Atau kayaknya kok guru yang ini kayaknya seru banget, dia cerita apa ya? Kok dia kayak belajar hitung-hitungan tapi kok melalui dongeng gitu ya. Jadi di situ perasaan banyak bermain. Rasa senang, rasa tidak senang, rasa tidak suka, rasa suka gitu ya. Dan seni itu memegang peranan penting di usia 7 sampai 14 tahun. Nanti kita mungkin akan dapat kesempatan nih dari Pak Iwan untuk bicara juga mengenai peranan seni. Saya cukupin dulu ya di sini ya. Nanti kita tunggu dulu respon dari Pak Iwan atau yang lainnya. Oke. Jadi aku sum up dikit ya. Jadi sebetulnya pada usia 7 sampai 14 itu ya, ada 3 perubahan besar yang terjadi pada anak-anak ya. Jadi yang pertama itu perkembangan ego. Benar ya? Kira-kira gitu ya. Kata kuncinya aja deh. Ada perkembangan ego. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan etheric atau si life forces atau daya kehidupan. Ya, itu jadi gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah fase berubahnya willing in thinking. Kira-kira gitu ya. Jadi fase 07 ketika willingnya itu sangat kuat, sekarang dia itu mulai bersublimasi gitu. Apa ya? Sublimasi itu ya gitu. Sublimasi itu apa? Sublimasi itu kayak berubah gitu ya, berubah bentuk, berubah wujud gitu ya. Kayak
mengembun gitu ya, kayak Mhm. dari udara ke air. Itu kan zatnya kan sama tuh sebetulnya H2O juga kalau orang kimia gitu ya. Tapi kan dia berubah wujud tuh dari yang awalnya gas ke bentuk larutan, apa bukan larutan, cair gitu ya. Nah ini juga sublimasi. Jadi si willingnya itu yang di thinking itu bertransformasi ke fasenya si feeling. Itu benar ya, kira-kira tiga itu. Nah, jadi nanti coba tolong dibahas lagi ya. Apakah perubahan-perubahan itu terjadi hanya di fase awal, yang usianya dekat ke 7 tahun, ataukah di tengah-tengah, ataukah justru nanti di akhir, di mendekati 14, atau selama periode 7-14 itu, semuanya itu terjadi. Nanti boleh dibahas itu. Dan tadi Bu Kenny juga mulai nyinggung ya sebetulnya. Jadi ketika masuk ke fase 7-14 itu, anak-anak ini sedang membangun pemahaman tentang dunia, gitu ya, melalui si otoritas gurunya. Nah, dalam pendidikan Waldorf itu sering disebut ya, anak usia ini tuh butuh figur otoritas yang dihormati, yang dia respect kepada orang tersebut. Apa sih maksudnya, Bu Kenny? Oh, yang ini ya, apa namanya? Hmm, apa sih yang tadi Pak Iwan tanyakan itu hubungan dengan guru ya, yang otoritas guru ya? Mau langsung ke situ boleh ya. Eh, sorry. Tadi aku rada ke distract. Yang tentang apa nih? Boleh diulangi lagi nggak? Yang pertama itu si perubahan, tiga hal itu ya, tentang ego, Ah, kemudian tentang life forces, tentang sublimasi willing ke feeling. Itu tuh mm-mm. terjadinya kapan gitu ya? Apakah Oh, mainly di awal-awal ketika dia masuk usia 7, di tengah-tengah, ataukah di akhir ketika dia mau hmm. menyudahi fase 7 tahun yang kedua ini? Ya, kalau dari willing feeling thinking ya, berarti kalau fase feeling itu kan adanya di usia 7 sampai 14 tahun gitu ya. Jadi pada fase 7 sampai 14 tahun uh, kita mendampingi anak dengan lebih memperhatikan aspek feelingnya gitu. Segala hal yang diberikan pada anak itu adalah sesuatu yang mengandung unsur keindahan, mengandung unsur seni gitu ya kalau kita bicara tentang feeling itu sepanjang 7 sampai 14 tahun. Nah, tapi di 7 sampai 14 tahun itu juga terbagi menjadi 3 tahapan ya. Feeling in willing, feeling in feeling, feeling in thinking. Itu nanti ada yang lebih spesifik lagi. Nah, lalu di usia 9 tahun ya, sekitar usia 9 tahun itu ada lagi sesuatu yang terjadi apa namanya yaitu perkembangan ego ya di usia 9 tahun sering disebut sebagai crossing the Rubicon gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya perubahan itu terjadi di usia berapa di sepanjang 7-14 ya sepanjang 7-14. Tapi ada tanda-tanda yang spesifik di usia-usia tertentu. Oke, ini menarik ya. Jadi tentang fase-fase itu juga kayaknya nanti butuh sesi workshop tambahan lagi ya. Kalau kita mau ngadain offline mau ya, Bu Kenny ya, sama teman-teman di Jaga Talir. Nah, sekarang boleh masuk ke pertanyaan aku yang berikutnya dong, yang tentang guru itu. Tentang otoritas guru, Hmm. kenapa perlu punya otoritas gitu? Ya. Oke, okay. Oke. Okay. Nah, mungkin agak dari awal dulu ya. Ketika anak lahir, ya, ketika seorang bayi lahir gitu ya, mereka lahir ke dunia ini merupakan suatu tempat yang baru gitu kan, yang belum pernah mereka kenal. Ya, sama ketika kalau misalnya kita datang ke suatu tempat baru yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, apa yang kita inginkan? Kita ingin merasa tempat itu aman. Kita ingin merasa tempat itu aman dulu. Kita pergi ke pantai misalnya, ya belum pernah pergi ke pantai A misalnya. Wah, kira-kira pantai A ini kayak gimana ya? Aman atau enggak ya? Arusnya kayak gimana? Ombaknya kayak gimana gitu ya? Jadi kita ingin merasa tempat ini aman dulu. Itu di fase 7 tahun ke bawah. Nah, setelah fase 7 tahun ke bawah merasa tempat ini adalah dunia yang aman, kita merasa oh pantai ini udah aman nih, gelombangnya nggak terlalu besar, barulah kita melihat-lihat ya keindahannya si pantai ini. Wah, ternyata kalau sunset kayak gini indahnya, kalau sunrise kayak gini indahnya, bagaimana nelayan di sana beraktivitas.
Demikian pula 7-14 tahun itu ingin melihat bagaimana sih dunia ini indah atau enggak sih, gitu kan ya. Dunia ini indah atau enggak. Nah, untuk mengetahui apakah dunia ini indah atau tidak, si anak 7-14 tahun perlu seorang sosok yang bisa dipercaya. Perlu figur yang bisa dipercaya, figur yang bisa membimbing dia, figur yang bisa memberitahu dia bahwa ini adalah sesuatu hal yang indah, gitu ya. Nah, sehingga dengan figur yang bisa dia andalkan itu, dia si anak ini bisa mempelajari, bisa berinteraksi dengan dunia ini dalam suasana yang menyenangkan, gitu. Nah, figur ini bisa didapatkan dari seorang guru ataupun seorang orang tua yang memiliki otoritas, ya, yang bisa menjawab pertanyaan si anak, misalnya kalau tempat ini aman atau enggak sih, misalnya ya, oh iya tempat itu aman, kamu bisa ke sana. Kalau yang ini aman atau enggak, kalau yang ini indah atau enggak, jangan ke sana, kayaknya tempat itu enggak indah untuk dilihat, jadi kamu jangan ke sana, nggak usah ke sana, pergi aja ke tempat lain. Otoritas, ya, perlu otoritas sehingga anak merasa oh ya oke, orang ini bisa dipercaya, orang ini keren, orang ini bisa diandalkan, gitu ya. Tapi otoritas yang bukan otoriter, ya, bukan otoriter, melainkan otoritas yang penuh kehangatan, otoritas yang konsisten, yang punya kepastian, gitu loh ya. Nah, kalau misalnya otoritasnya otoriter, ya, maka si anak misalnya, aku mau ke tempat itu, jangan, kamu udahlah nggak boleh ke tempat itu, udah kamu udah diem aja di sini, ya, misalnya kayak gitu. Sehingga mungkin si anak akan nurut nih sama si guru yang otoriter itu, tapi nurutnya karena apa? Karena takut, ya kan? Karena takut. Nah, tidak ada koneksi yang terjalin, ya. Jadi menjalin koneksi berdasarkan kepercayaan kepada gurunya, berdasarkan rasa kagum pada gurunya, itu sangat penting, gitu. Sehingga ketika koneksi terjalin, maka si anak bisa melihat dunia ini indah, bisa melihat bahwa wah yang dipelajari ini menyenangkan, sangat menarik, dan melihat bahwa gurunya yang ada di hadapannya, orang tua yang ada di hadapannya adalah orang-orang yang memang panas dia kagumi, gitu kira-kira. Nah, menarik ya kalau tentang guru itu. Ini pengalaman langsung sih aku sebetulnya ya. Jadi ketika di fase 7-14 aku sekolah SD itu ada seorang guru yang sampai sekarang itu tetap jadi guru favorit aku ya, sampai sekarang. Silaturahminya malah masih jalan gitu ya. Itu udah berapa, gila. Lebih dari 40 tahun kami kenal lah ya, kira-kira itu. Itu guru pelajaran tertentu yang sebelumnya diajarkan sama orang lain gitu ya. Jadi ketika aku kelas 1, kelas 2 deh kayaknya gitu, guru pelajaran agamanya itu guru yang lain. Ya narahinnya ya biasa lah gitu. Ketika aku kelas 3 datang guru agama yang baru, buat aku tuh menyenangkan gitu ya. Dan ya sangat nyaman gitu ya, sangat nyaman. Dan aku melihat figur yang itu tadi yang dibilang Penny tadi gitu ya. Dia punya otoritas tapi tidak otoriter, artinya dia bisa mengarahkan anak-anaknya, oke, lakukan ini itu dan seterusnya gitu, ya. Dan itu menarik sekali. Kemudian ini teman-teman aku udah tanya ya, ada yang punya guru favorit kalian? Kalau Bu Kenny sendiri guru favoritnya siapa? Itu aku mention, guru aku waktu SD, mudah-mudahan beliau ada ya, di sini ada teman SD aku nggak ya? Jadi Bu Wiwit ini adalah guru yang sampai sekarang masih aku ingat, di antara sekian banyak guru yang memang ada yang aku ingat ya sampai sekarang ya. Jadi Bu Wiwit ini guru yang tegas, ya, guru yang tegas, cenderung galak ya. Tapi tapi beliau adalah apa ya, guru yang mengayomi gitu loh, guru yang siap mendengarkan gitu kan ya. Kalau ada yang punya masalah ya, aku ya waktu SD aku cukup bermasalah kan. Jadi ketika aku punya masalah, aku datangnya kemana? Ke Bu Wiwit. Dan kemudian ya curhat gitu, dan Bu Wiwit siap mendengarkan dan memberikan nasihat yang secukupnya, yang takarannya cukup, yang nggak berlebihan dan nggak kurang juga gitu. Jadi kita nggak merasa kayak diceramahin, tapi kita merasa kayak
kita tuh didengerin dan dibantu untuk mencari solusi gitu. Dan yang paling aku rasain adalah koneksi yang terjalin antara aku pada saat itu dengan guru tersebut. Koneksi itu begitu gimana ya, begitu dekat gitulah rasanya gitu. Itu sama Bu Wit masih ada ngobrol nggak sampai sekarang? Suka ya sekali dua kali lah ya kalau ada berita apa kemudian ngirim message lewat WhatsApp gitu. Oke, ini yang lain nggak ada ya. Oke, nah barangkali ntar lah ya. Kita nyambung ya ke bahasan berikutnya ya. Nih, ini kan topik yang kedua lah. Topik kalau bisa dibilang. Jadi topik yang ke-1 itu kan tadi kira-kira kita bercerita tentang hubungan antara guru dan orang dewasa. Itu ya. Guru dengan anak. Hubungan guru dengan hubungan antara anak dengan guru dan orang dewasa. Iya. Apakah guru ini sebetulnya sebagai representasi dari orang dewasa yang ada di lingkungan anak? Yang ada di lingkungan mana? Di lingkungannya anak-anak. Representasi orang dewasa yang ada di lingkungannya anak-anak. Ya bisa sih. Tergantung kan, anaknya anak siapa. Kalau anaknya Bu Ingke nggak tahu. Nyambung lah ya. Oke. Begini, banyak orang tua tuh mikir kalau SD itu kan waktunya belajar formal ya. Kayak di Jagat Alit, di Waldorf itu udah jelas lah. Tidak mengajarkan ya. Tidak mengajarkan membaca, menulis, berhitung secara formal ketika di playgroup sama di TK. Ya, bukannya di Jagat Alit sih. Di semua playgroup sama kindernya Waldorf, mestinya sih begitu ya. Mestinya begitu. Dan ketika mau masuk ke SD kan barangkali bisa jadi satu cerita yang lain ya, bisa jadi satu cerita yang lain di mana sudah ada kebutuhan untuk kan anak-anak tuh mulai belajar secara formal, baik itu urusan baca, urusan nulis, urusan ngitung, kemudian juga lanjut ke mata pelajaran yang lainnya gitu ya. Kan di Waldorf juga ya bukan cuma baca tulis hitung doang kan, dia belajar geografi, belajar sejarah, dan seterusnya, belajar bahasa, itu ya. Lalu belajar dengan cara guru menjelaskan, murid mendengarkan. Itu kan ya, gurunya menjelaskan, murid mendengarkan. Kemudian belajar dengan pakai buku cetak. Ya, di sebagian sekolah itu belajar pakai buku cetak. Kemudian di rumah ngerjain PR atau LKS. Lembar kerja siswa, atau dulu ada zamannya Bu Kenny mah CBSA, cara belajar siswa aktif. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di SD Waldorf tuh belajarnya juga kumaha. Ya. Tadi kan aku bilang ya, kalau secara konservatif umum ya kasih tahu gini segitiga, kemudian ada pagernya dan seterusnya. Ya. Di Waldorf kayak gimana sih? Oke. Iya. Persis memang ya seperti yang Pak Iwan bilang tadi ya, kalau cara belajar kita zaman dulu kan kayak gitu ya. Aku ingat banget tuh kalau SD. Ya datang jam 7 pagi, terus itu udah gitu kayak ya bisa ngobrol bentar lah sama teman-teman sebelum masuk. Udah gitu baris dong ya kan. Baris, aku masih ingat banget barisnya 3 banjar gitu. Terus ada di depannya ada KM-nya. Terus KM siap gerak, lencang depan gerak, gitulah pokoknya ya. Terus masuk deh satu persatu. Apa? Paskibra pisan. Enggak, itu di SD. Terus masuk kan satu persatu, duduk lah. Udah gitu udah duduk, selamat pagi, kemudian berdoa. Udah berdoa ya udah keluarin buku kan dari tas, keluarin buku, keluarin alat tulis, kemudian duduk manis, kemudian mendengarkan guru menjelaskan, ya kan. Udah guru menjelaskan sambil kita nyatet tuh. Kadang-kadang ada catatan di papan tulis juga yang perlu kita salin di buku gitu ya. Nah, udah gitu, udah selesai tuh sekolah, kemudian pulang dengan membawa oleh-olehnya PR. Ya, udah gitu nyampe di rumah,
ya tentu nggak langsung ngerjain PR kan gitu ya, kita istirahat dulu apa segala macam, terus udah gitu sore udah males, udah apa, wah udahlah terpaksa ngerjain PR gitu ya, kayaknya aduh males banget, udah kayak beban banget ya, apalagi kalau orang tua udah nanya gitu kan, PR-nya udah kerjain belum, kerjain PR dulu jangan nonton aja gitu kan. Ya udah, besoknya ke sekolah sama kayak gitu lagi ya. Paling juga ada selingannya, yaitu selingan pelajaran olahraga. Yang mana saat waktu di SD aku mah nggak senang pelajaran olahraga. Terus ada pelajaran seni ya, ngegambar, pelajaran menggambar, pelajaran seni musik. Nah itu tuh terpisah tuh, ada mata pelajarannya tersendiri gitu kan. Nah itu kan zaman kita dulu ya, mungkin zaman yang 10 tahun setelahnya udah beda lagi, zaman sekarang apalagi udah beda lagi, mungkin ya seperti itu. Itu Nah zamannya kalau di ini ya, berarti kan? iya zaman kita ya, zaman kita kan ini sejaman sejaman jadul. Oke, nah kalau kalau di sekolah Waldorf, karena pendidikan Waldorf ini patokannya adalah perkembangan manusia seutuhnya. Ulangi Ya. sekali lagi. Ini di highlight nih, pelan-pelan. Apa Ayo. ya? Tadi aku ngomong apa ya? Karena waduh ini pendekatannya. Perkembangan manusia seutuhnya, ya. Jadi kurikulum disusun berdasarkan perkembangan manusia seutuhnya sesuai dengan usianya. Nah, 7 sampai 14 adalah fasenya feeling. Kemudian yang berkembang adalah middle senses. Ya, kan ada 12 senses tuh. Rudolf Steiner, penggagas pendidikan Waldorf, mengemukakan ada 12 sensis. 7-14 adalah di middle senses. 7-14 middle senses, kemudian fase feeling, kemudian kalau mau ditelusuri lagi ada perkembangan eterik yang saat 7-14 tahun itu udah bisa larinya ke memori, dan banyak lagi bicara mengenai perkembangan manusia. Nah, sehingga di 7-14 tahun yang sangat perlu diperhatikan adalah feelingnya anak. Ya, itu tadi gimana memberikan suasana agar anak itu senang belajar, agar dia itu datang ke sekolah tuh dengan senyum, dengan semangat. Dan ketika sekolah sudah mulai, ada rasa excited gitu ya, pengen tahu, wah hari, kenapa? Antusias. Ya, wah hari ini belajar apa, ya. Kemudian kalau di sekolah Waldorf ada di blackboard biasanya udah ada gambar, wow, apa itu, gambar apa itu, biasanya papan tulisnya masih ditutup dulu tuh. Ya anak-anak udah penasaran kan pagi-pagi, wow ada gambar baru apa nih gitu kan ya. Begitu papan tulisnya dibuka, wow mereka kagum ya akan apa yang dilihat di hadapan mereka, yaitu gambar blackboard drawing yang digambar oleh gurunya, dan gambar itu digunakan sebagai sarana untuk memberikan pelajaran membaca, menulis, matematika, pelajaran sejarah, ya, geografi, banyak sekali diberikan melalui gambar, ya, jadi picture melalui gambar, bukan melalui sesuatu penjelasan yang abstrak, tapi melalui gambar sehingga si anak bisa membayangkan huruf, misalnya ya huruf B gitu ya, kalau kita misalnya ngomong ke anak ini huruf B ya, sambil kita nulis huruf B gitu kan, ini huruf B ya, ayo coba sebutkan B, B, B gitu ya, B, 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 B teh artinya apa? Nggak ada gitu kan, artinya teh B teh pasti abstrak banget gitu kan, apa gitu. Kita aja orang dewasa yang udah kenal huruf ya, yang ya udahlah itu huruf B gitu kan. Tapi kalau anak-anak B itu apa ya? Maka disampaikannya melalui menggambar, yaitu bentuk yang menyerupai huruf B dan memiliki kualitas huruf B. Jadi bukan hanya menyerupai huruf B, tapi memiliki kualitas huruf B gitu kan. Itu diajarkan melalui hal itu. Jadi ada gambar yang merupakan sarana utama. Nah, kemudian juga gerak ya, melalui gerak, belajar membaca, menulis, berhitung, itu banyak dilakukan melalui gerak.
ya matematika. Kalau yang datang di Temu Sapa Jagat Alit deh, ya itu merasakan deh ya. Di Temu Sapa Jagat Alit kita mencoba belajar matematika melalui gerak dan lagu. Matematika tuh apa ya? Oh ya, melalui bahasa ya, bahasa Inggris. Waktu itu kita belajar bahasa Inggris dengan gerak dan lagu ya. Waktu itu saya tuh yang jadi ngelitnya ya, tapi saya juga masih kiri kanan atas bawah bingung gitu kan, menyesuaikan gerakan dengan irama lagu gitu. Nah itu luar biasa bermanfaatnya buat anak-anak. Jadi ilmu itu bukan hanya di kepala doang, dihafalin udah gitu besoknya udah lupa, apalagi 5 tahun kemudian ilmu itu mau dipakai nggak ada, mau carinya di mana nggak tahu. Tapi dengan cara gerak, ilmu itu ada di badan, pengetahuan itu ada di badan. Kemudian dengan tadi apa tadi namanya, oh ya, gambar. Dengan cara gambar itu tuh imajinasi yang bermain kan, ya imajinasi yang bermain membuat pikiran kita tuh lentur gitu, nggak fix itu aja yang benar, nggak ada yang lain nggak yang benar, tapi kita bisa mencari berbagai alternatif dari proses pemikiran yang lentur tadi. Nah terus udah gitu science nih ya, di science misalnya itu diajarkannya melalui eksplorasi, berkebun ya, bahkan ada nih di kelas 3 ya, di kelas 3 anak-anak diajak untuk membuat tempat berteduh gitu kan, bikin saung ya, bikin apa ya tuh ya, ya tempat sederhana lah untuk ya supaya bisa duduk, supaya bisa yang lain gitu. Nah terus juga apa namanya, crafting, menganyam, menjahit, apa namanya, merajut ya, juga seni musik, belajar bermain suling recorder, belajar bermain alat musik yang lain, apa namanya, bernyanyi bersama-sama, itu semuanya diberikan dan menjadi bagian dari pelajaran inti, bukan merupakan hal yang terpisah dan kemudian kita mikir ya udahlah pelajaran seni, kesenian, seni musik, nyanyi apa sih pentingnya gitu ya, nggak kayak gitu, tapi itu adalah justru bagian yang penting di usia 7-14 tahun. Nah, gitu lah. Bu Kenny, jadi gini ya, ini menarik ya. Apa yang barusan Bu Kenny sampaikan itu kan kalau menurut aku itu ada di tataran apply ya, terapan ya. Jadi anak bikin craft, kemudian dia main alat musik, bikin shelter, dan seterusnya. Tapi sebetulnya di tengah dan di sisi hulu itu kan ada, itu tadi ya di awal sebelum masuk topik kedua Bu Kenny bilang pendidikannya itu yang apa tuh namanya menyesuaikan dengan perkembangan manusia lah, fase perkembangan manusia atau khususnya anak. Dan kalau kita ngomong tentang fase perkembangan manusia atau anak di jenjang yang kedua, di mana usia 7-14 itu akan fokus ke pengembangan ranah feeling, dan juga sensesnya itu kan juga, dari begini sempat bilang ya, middle senses gitu ya. Bisa ya jelasin sedikit lah sebetulnya. Apa sih sebetulnya 4 senses, middle senses itu yang kaitannya dengan perkembangan anak di usia 7-14 sehingga secara praktis anak-anak tuh butuh seperti yang Bu Kenny bilang tadi. 2 menit, 3 menit aja. Bisa diulangi pertanyaannya lebih sederhana? Kita tahu ada middle senses. Ya. Ya, oke. Nah, sebetulnya apa perlunya ya melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang Bu Kenny bilang tadi, ya, bermain alat musik, crafting, bikin rumah, atau berkebun, apapun itu, di fase 7-14, ya, untuk perkembangan si middle senses itu. Oke. Middle senses ya, coba kita sama-sama ingat-ingat. Sense of sight ya, indera penglihatan. Kemudian sense of taste ya, indera apa sih namanya, pengecap ya, perasa. Lalu sense of warmth ya, sense of warmth yaitu indera temperatur atau indera kehangatan. Satu lagi apa ya? Satu lagi sight. Iya, sight, kemudian taste. Hah? Apa? Smell. Oh iya, smell, betul ya. Smell, Ken, smell. Ya, smell.
Nah, itu sense yang disebutnya feeling senses, disebutnya aja udah feeling senses. Dan kemudian juga senses yang menghubungkan kita, anak, dengan lingkungan di sekelilingnya. Bagaimana dia melihat sesuatu, menangkap, ya, mempersep sesuatu yang dia lihat. Dan biasanya kalau udah dilihat, ya, udah kelihatan, maka ada hal lain yang bekerja, yaitu kognitif, ya kan? Nah, bagaimana kemudian dia apa tadi melihat terus apa mencium? Ya, kalau mencium ini kaitannya dengan memori. Ya, kalau indera penciuman kaitannya dengan memori. Kita kayak kayak apa ingat sesuatu karena aromanya misalnya ya. Kita ingat misalnya kita pergi ke toko kue, kemudian kita mencium aroma kue, aduh kayak di rumah ibu aku, waktu itu pernah bikin kue kayak gini gitu ya. Itu memori. Terus udah gitu sense of sight, sense of apa namanya smell, kemudian apa tadi warmth ya, indera Ya. kehangatan. Itu kan indera kehangatan adalah bagaimana merasakan temperatur, sekaligus juga bukan kehangatan hanya secara fisik, tapi kehangatan kita apa relationship kita dengan sekeliling gitu, apakah hangat atau enggak. Dan satu lagi apa? Smell, sight, warmth, sama taste. Sense of taste itu kita selera ya, masalah selera itu kan. Bagaimana kita berkata bahwa yang ini enak, yang ini kayaknya kurang enak. Kemudian selera juga ketika kita berpendapat mengenai apa yang kita tangkap ya. Aduh, kok bajunya warnanya kayak gitu ya? Aku mah nggak suka, nggak selera kalau bajunya warnanya merah misalnya gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana anak memberikan apa namanya pandangannya mengenai dunia, tapi melalui perasaan, bukan melalui kognitif. Nah, sehingga segala bentuk pelajaran yang diberikan di SD itu adalah untuk melatih perasaan anak, ya, supaya mereka bisa memberikan pertimbangan berdasarkan perasaannya, dan pertimbangan itu bukan pertimbangan yang kognitif yang kaku. Ya, semua yang diberikan di SD itu kayak gitu, dengan adanya unsur seni ya, dengan adanya unsur seni yang banyak dimasukkan ke dalam hampir semua mata pelajaran gitu ya. Kayak ini deh, form drawing deh ya. Form drawing. Form drawing itu kan menggambar bentuk, itu tuh nggak mudah. Ya, dimana kita perlu kemampuan, anak perlu kemampuan spasial untuk menempatkan di mana garis yang pertama, di mana garis yang kedua, di mana garis lengkung, di mana bentuk lengkung, kapan harus melengkungnya dan sebagainya. Itu menggambarkan bagaimana dia nantinya bisa menempatkan dirinya di dunia ini, karena dalam rangka menjalin hubungan antara anak dengan dunia ini. Dan form drawing nggak pakai penggaris, nggak disentiin berapa, ya, nggak diukur, tapi dengan feeling gitu. Jadi gimana kita bisa menempatkan diri kita di dunia ini dengan feeling kita, bukan dengan daya kognitif kita yang kaku gitu. Oke, jadi udah cukup kebayang lah ya. Kenapa kemudian di pendidikan Waldorf untuk anak-anak SD gitu ya, segala hal sesuatunya tuh kok caranya begini gitu ya. Oh, ternyata kalau dikaitkan dengan fokus pengembangannya, yaitu di mana pendidikan itu diarahkan untuk membangun sisi feelingnya manusia, kemudian mengaktifasi gitu ya, atau menstimulasi 4 middle senses itu ya wajar aja lah kalau gitu mah ya. Kenapa nggak buru-buru ngitung? Kenapa nggak seperti Bu Kenny bilang pakai sentian, penggaris Bu Kenny? Ya, ya seperti itu. Kenapa harus belajar apa itu namanya handmade tuh, nulis tuh ya handwriting gitu? Ya semuanya biar merasakan susahnya gimana, indahnya gimana, dan seterusnya. Itu ya. Dan ini sebetulnya agak nyambung sama komentarnya Bu Inke. Bu Kenny baca dong. Boleh? Nah, dulu sebelah Itu mana keren ya? banget itu. Sebentar dulu. Aku nggak bisa, nggak bisa scrollnya. Oh, yang baca ya. Ya ya. Oke.
Dari Bu Inke, mau sharing agak panjang. Anak saya kan sekolah di sekolah umum, bukan Waldorf. Tapi nggak pernah buka buku sekolah kalau di rumah, kecuali ada PR. Jadwal ujian juga dia nggak tahu. Tapi alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Langganan lah, ranking 1 sampai 3. Saya baru nyadar ternyata cara dia belajar itu dari menyimak 1000%. Ternyata efek dari kesederhanaan atau simplicity yang dijalani selama 0 sampai 7 tahun itu adalah fokus. Dan yang saya sadari, sekolah atau belajar bukan semerta-merta hanya sekedar mengantar anak-anak memahami pelajaran, tapi mengantar anak di fase tumbuh kembangnya. Nah, itu apa itu namanya sharingnya dari Bu Inke. Komen dong Bu Kenny. Jadi Bu Kenny kan 10 tahun lebih ini punya pengalaman yang luar biasa ngebangun fase willing anak-anak gitu ya, 0 sampai 7, kemudian belajar simplicity, fokus. Seberapa penting sih itu sebetulnya jadi modal untuk anak-anak yang mau masuk ke SD? Apa tuh yang jadi modal tuh apa? Itu tadi kesederhanaan, simplicity, Oh, ya bisa fokus gitu, tidak mudah terdistraksi gitu, ya. Kemudian sebagai orang tua itu bisa memberikan boundaries yang cukup jelas kepada anak gitu ya, sehingga anak-anak itu bisa merasakan kalau 0 sampai 7 dunia itu indah, dunia itu baik. Baik. Nah, enggak, silakan. Wah, ini bentar sambil ngelihat ini ya. Ada Pak Yan Yan. Ini gurunya Mas Brian. Apa kabar Pak? Gurunya anak saya waktu TK nih. Ya. Oke, ya terus ada siapa lagi nih? Ada Bu Ica juga ya, ada Bu Rinda juga. Oke. Ya, seberapa besar ya pengaruh hal-hal yang diberikan di TK kepada perkembangan anak waktu SD gitu kan intinya gitu ya pertanyaannya ya. Oke, jadi anak SD SD adalah jenjang pendidikan yang lebih formal gitu ya, di mana anak sudah mulai belajar ya, belajar menulis, membaca, pengetahuan segala macam. Nah, untuk belajar kita kalau mempelajari sesuatu gimana sih? Kita kan perlu tenang ya. Kita perlu tenang, kita perlu fokus ya. Kita perlu duduknya juga enak gitu ya. Kalau misalnya kita duduknya di ini saya suka ini nih. Nggak tahu karena faktor U kali ya. Kalau lagi study group ya, study group, terus duduk di bawah tuh kan. Duduk di bawah, ya kan? Nggak bisa tuh kalau saya lama oke lah, setengah jam oke lah ya. Tapi kalau kayak udah 45 menit, aduh kayak udah gerak-gerak, pegel gitu kan, aduh. Nah, begitu kita gerak-gerak, pegel, kelewat tuh yang diomongin sama teman kita yang lagi dibahas. Kita ke distract sama badan kita sendiri. Kenapa? Karena badan kita nggak merasa nyaman. Karena mesti ganti posisi. Karena pegel gitu kan. Nah, sama tuh anak-anak ya. Kalau misalnya dia belum merasa nyaman dengan badannya, dia akan gerak-gerak terus ketika belajar gitu ya. Ketika menggambar, dia kertasnya dimiringin, di kayak gimanain, dianya lah, gini lah, gitulah, kakinya lah diangkat gitu ya. Nah, sehingga dia nggak bisa fokus tuh belajarnya karena masih sibuk sama badannya. Nah, oleh karena itu di TK kita mematangkan badannya supaya badannya itu merasa nyaman, supaya dia bisa balance, supaya dia bisa movementnya udah teratur gitu ya, sehingga nanti di SD nggak perlu lagi terlalu banyak mikirin badannya, tapi tinggal fokus gitu mengikuti aktivitas-aktivitas di SD. Jadi apa yang diberikan di TK itu sebagai fondasi gitu. Jadi kita nggak mengajarkan membaca dan menulis, tapi kita memberikan fondasinya gitu loh di TK Waldorf. Gitu kira-kira. Oke, nggak kerasa ini udah hampir sejam ya. Ini maksimum sejam ya? Nggak sampai maghrib aja sekalian. Bisa emang?
Waktunya, durasinya bisa ya? Enggak, kayaknya Oh, nggak sejam bisa. deh. Oke, sebetulnya ada kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi gitu ya. Tapi ada titipan pertanyaan, Bu Kenny, tolong dijawab 2 menit aja ya, jangan lebih dari Oh, 2 menit, Bu Kenny. Ya, ada waduh. kolega saya, dia punya anak umurnya 8 tahun, udah banyak terpapar sama screen lah, ya. Nah, kira-kira gimana dong tipsnya? 2 menit aja. 8 tahun. Hmm. 8 tahun tuh SD berarti ya. Kelas 3, Kalau kira-kira ya, ya, 2, 3. jadi masih di fase feeling kan, masih di fase feeling di mana dia membutuhkan figur otoritas yang penuh kasih sayang. Kalau misalnya dia udah terpapar gitu ya, yang pertama dilakukan adalah jangan melarang dengan keras, ya. Jangan melarang dengan keras, misalnya kamu dari tadi nonton aja nggak belajar, udah selesai sekarang nontonnya. Mulai hari ini kamu nggak usah nonton, minggu depan kamu nggak usah, selama 1 bulan kamu nggak usah nonton. Nah, itu nggak bisa diberikan gitu ya. Jadi perlu menjalin koneksi dulu sebetulnya. Ya, perlu menjalin koneksi dulu dengan anak sehingga anak bisa dekat dengan kita, bisa percaya dengan kita. Dan kemudian kita mulai mengurangi screen time-nya sedikit-sedikit. Kalau tadinya misalnya 2 jam sehari, kurangi 15 menit atau 10 menit. Besoknya kurangi lagi, besoknya kurangi lagi. Dan itu mesti secara konsisten. Gitu ya. Kita memberikannya dengan tenang, mengatakannya dengan tenang, bahwa misalnya hari ini kita mulai punya ini nih, punya program baru nih, punya rencana baru, yaitu mengurangi screen time, gitu kan. Jadi setiap hari screen time-nya kita kurangi ya 15 menit. Aku nggak mau, karena aku mau nonton ini. Kita kurangi 15 menit. Jadi kita harus konsisten tapi tetap tenang, gitu. Oke, 2 menitnya habis. Jadi kata kuncinya, yang pertama pendekatannya itu harus membangun koneksi, ya. Ya, Kemudian kita harus ingat bahwa ini adalah ranah feeling. Jadi pendekatannya juga harus ke feeling. Kemudian lakukan sesuatu dengan cara yang gradual, ya, tidak bisa langsung. Kemudian stick pada boundaries, ya, komitmen, ya. Jadi konsisten. konsistensi. Oke, itu aja. Makasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Ayu. Izin tanya Bu, indikator keberhasilan perkembangan ego dan willing itu seperti apa? Ini juga boleh 2 menit aja. Waduh, nggak bisa ini mah 2 Kalau menit. nggak bisa, nanti kita bikin sesi berikutnya aja, ya. Boleh, boleh. Atau nanti Bu Ayu boleh DM langsung Bu Kenny aja deh, biar ngobrol-ngobrol dulu ya. Tapi jadi obrolan berikutnya kayaknya seru juga ini. Iya, Kayak sambil, iya dong. sebenarnya bukan cuma ngabuburit ya, seru juga kita ngobrol berdua di sini sebenarnya gitu Hmm. ya. Oke, ini waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi ya. Gini, dari tadi kan kita ngomong nih persiapan, sorry, anak 7, 14 gitu ya. Kalau secara formal anak-anak itu kan em, mulai pada sekolah di SD gitu ya, pada sekolah di SD. Dan obrolan kita ini kan juga sebagai bagian dari eh, bagaimana upaya Jagat Alit ya untuk bisa terus membersamai anak-anak tumbuh kembang sesuai dengan fase pertumbuhannya di jenjang SD. Nah gitu ya. Jadi bulan Juli nanti itu sebetulnya Jagat Alit sudah mulai buka sekolah SD ya. Buat yang barangkali belum dapat infonya gitu ya. Tempatnya di mana? Dekat di TK ya, tetap di Babakan Jeruk, di Paster gitu. Kemudian bangunannya udah ada. Gurunya insya Allah juga sudah ada. Kurikulumnya insya Allah juga udah ada. Kemudian apa sudah ada yang daftar? Alhamdulillah sejauh ini udah ada sekian orang yang daftar. Jadi sekolahnya insya Allah jadi tuh nanti ya. Dan buat yang mau dapat info lebih banyak tentang SD Jaga Alit itu, lihat-lihat di, aku lupa nomornya ya, nomornya Bu Teisa, tapi nanti bisa dilihat sih sebetulnya di IG-nya juga. Ya, oke. Nah, ini waktu sekarang ada sekitar 4 menit lagi. Aku minta Bu Kenny dong ngasih apa ya, ikhtisar lah ya, penutup
dari apa yang kita bicarakan di awal tentang ada apa sih sebenarnya dengan anak usia 7 sampai 14 tahun itu dan apa yang harus disiapkan. Ya, kalau ikhtisar mungkin tidak bisa diikhtisarkan. Silakan aja tonton video ini dari awal, ya. Kemudian aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Ayu untuk pertanyaannya dan mohon maaf belum bisa dijawab meskipun kita masih punya waktu sisa 4 menit. Tapi nanti ya kita jawab di acara apa namanya live yang lain. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak atau guru atau orang tua gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mendampingi anak 7-14 tahun yang sedang dalam fase feeling, di mana yang namanya koneksi itu sangat penting. Nah, setelah kita memiliki koneksi yang baik, ya, dan koneksi ini nggak bisa dijalin hanya 1 jam 2 jam ya. Jadi jangan berharap ketika anaknya lagi kesel, terus kita ngedeketin baik-baik, senyum-senyum, berharap menjalin koneksi, enggak ya. Tapi koneksi itu bisa terjalin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bahkan bertahun baru terjalin koneksi. Nah, setelah terjalin koneksi, baru kita bisa enak ya. Kita enak menjadi orang yang punya yang penuh kasih sayang. Kebayang nggak sih? Kita udah punya koneksi nih. Kemudian kita bisa mengarahkan anak kita yang sebaiknya kamu gini ya, sebaiknya kamu gitu. Kita bisa ngasih pendapat dan anak juga bisa nerima. Kenapa? Karena sudah ada koneksi. Dan kita memberikan otoritas itu dengan cara yang penuh kasih sayang. Bukan untuk kepentingan kita, karena ini sering dipakai sebagai tameng ya. Untuk kepentingan anak, padahal sih untuk kepentingan kita. Jadi untuk kepentingan anak. Nah, yang sering terjadi adalah terlalu permisif, terlalu otoriter, dan tidak konsisten. Itu sering terjadi, dan itu perlu kita hindari. Jangan terlalu permisif, jangan terlalu otoriter, dan jangan tidak konsisten. Gitu. Oke, makasih. Jadi teman-teman semuanya yang udah hadir di sini, makasih banyak udah ikut ngobrol secara virtual sama Bu Kenny sama aku juga. Jadi pada usia 7-14 itu, seperti dibilang Bu Kenny tadi, anak sedang membangun hubungan mereka dengan dunia. Jadi jika dunia terasa hangat dan penuh makna bagi mereka, itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat bagi masa depan anak-anak. Saya Iwan, host kegiatan kita sore ini, pamit mundur. Gitu juga makasih Bu Kenny atas kesediaannya. Sampai ketemu lagi di sesi IG Live-nya Jagat Alit berikutnya. Sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih, sama-sama.